Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa ibadihil mu'minin al-ada'il a'malis salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia sehingga masih bisa hadir secara istiqamah melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita, baik yang fardu ataupun sunnah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita persembahkan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia memiliki dua dimensi kehidupan. Pertama, sebagai makhluk individu, dan yang kedua sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia cenderung tidak ingin kehidupan pribadi dan privasinya terganggu ataupun diganggu. Cenderung ingin merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia juga wajib menyadari bahwa dirinya tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan, pertolongan ataupun kerjasama dengan sesama manusia yang lain. Maka dalam menjalin hubungan ini sebagai makhluk sosial harus ada hubungan yang saling menghargai, saling menghormati, dan saling bertoleransi, mengerti tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban baik terhadap sesama muslim maupun terhadap non-muslim. Nah, pada pembahasan Kultum Zuhur ini kita akan membahas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim tentang hak muslim terhadap muslim lainnya. Rasul bersabda, hakul muslim alal muslimi sittun. Hak muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Pertama, iza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangan itu sepanjang tidak ada uzur syar'i yang menghalangi kita. Yang ketiga, wa iza stansahhaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat, maka berikanlah nasihat yang baik. Dan yang keempat, wa idza atasa fahamidallahu fasammithu. Apabila dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah dengan ucapan yarhamukallah. Yang kelima, wa idza marada fa'udhu. Apabila dia sakit, maka kunjungi. Dan yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Kita bahas secara singkat. Iza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama,
Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam. Mengucapkan salam pertama hukumnya adalah sunnah. Sementara menjawab salam kepada setiap individu hukumnya adalah wajib. Dalam salam itu mengandung nilai-nilai kasih sayang dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keakraban kita terhadap sesama makhluk-makhluk Allah, terutama kepada Muslim. Maka jika ucapan salam ini ditebarkan dengan hati yang tulus dan ikhlas, jalinan silaturahim akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi rasa dengki di antara kita. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangan itu. Undangan yang bagaimana? Undangan dalam rangka kebaikan. Walimah misalnya. Apakah itu walimatul urus, pesta pernikahan? Apakah itu walimatul khitanan? Atau walimatul akikahan? Silakan hadirin. Sepanjang tidak ada uzur yang menghalangi kita untuk tidak hadir. Kalau nggak ada uzur, maka memenuhinya adalah wajib. Karena menjadi sebuah kebanggaan dan kehormatan tersendiri bagi siapapun yang mengundang, lalu yang diundang ternyata dia bisa meluangkan waktu hadir di tempat yang kita undang tersebut. Maka jangan lagi mencari alasan dengan berbagai macam alasan untuk tidak hadir. Ingat, undangan di sini adalah hal-hal yang bernilai khair wal ma'ruf, bernilai baik dan penuh dengan kearifan. Yang ketiga, wa izastansohaka fansohhu. Apabila dia minta nasihat, berikan nasihat. Hati-hati saat memberikan nasihat. Rambunya adalah watawasau bil haqq watawasau bis sabar. Berikan nasihat dengan kalimat yang benar, mengandung nilai kebenaran, sehingga tidak membuat tersinggung bagi yang diberikan nasihat. Berikan nasihat dengan hati yang lapang, dengan penuh keikhlasan, dibentengi dengan kesabaran. Karena terkadang saat kita memberikan nasihat, dia minta nasihat sama kita. Tapi saat kita berikan nasihat, terkadang ada orang ngeyel. Dia minta nasihat, tapi saat dinasehati, terkadang malah membantah dengan apa yang kita berikan di situ. Kamu nggak boleh begini, tapi kan Pak, kamu nggak boleh begitu. Tapi kan Bu, pakai tapi, itu yang memberikan nasihat bisa naik spanningnya itu. Udah dikasih tahu, tapi masih ngeyel juga dia. Dan yang keempat, wa idza atasha fahamidallah fasammithu. Apabila kamu bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, balaslah dengan ucapan yarhamukallah. Jika ada orang lain bersin ini adalah anugerah dari Allah. Kenapa? Karena di situ di dalamnya dibuanglah berbagai macam virus penyakit, termasuk mohon maaf, buang angin itu juga nikmat dari Allah. Karena ada orang tak bisa buang angin, terpaksa dia operasi, biayanya sangat besar, 5 jutaan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ini ada gayung bersambut. Kenapa ada gayung bersambut? Dalam Islam, hubungan itu tidak hanya dibatasi hubungan kedekatan personal, tapi juga hubungan kedekatan sosial. Yang kelima, wa idza marada fa'udhu. Apabila sakit, kunjungi dia. Jujur, saat sakit dikunjungi oleh kita, itu menjadi obat tersendiri buat si sakit. Kita minum obat-obat kimia, ternyata ada obat yang jauh bisa lebih efektif, yaitu obat silaturahim. Jujur saja, saat kita sakit, didatangin sama teman, sama jiran tetangga,
itu senangnya luar biasa. Walaupun nggak bawa tentengan, tapi dikunjungin kita merasa sangat dihargai. Bayangkan kalau Bapak Ibu sakit, nggak ada yang berkunjung, malah timbul pikiran macam-macam. Bukannya sembuh, boleh jadi dia malah semakin sakit dan semakin parah. Ingat, saat berkunjung, menengok orang sakit, keluarkanlah kata-kata yang ma'ruf, yang baik. Jangan pula terlalu jujur yang membuat si sakit ini menjadi makin parah. Sakit apa kamu? Saya sakit kanker. Astagfirullahaladzim. Kemarin tetangga saya kanker, mati. Enggak boleh. Bilang aja, sakit apa? Kanker. Astagfirullah. Sabar ya. Semoga dosa-dosa kita diampuni. Jangan langsung kita bilang semoga dosa kamu diampuni. Lah kita semua kan berdosa. Bahasanya harus bijak. Sabar ya, semoga dosa-dosa kita diampuni, diangkatlah derajatmu oleh Allah. Bukankah penyakit itu menjadi salah satu alat Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kecil kita? Terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya. Makna mengiringi di sini adalah lakukan prosesi penyelenggaraan jenazah minal awal ilal akhir. Mulai dari mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Lihat orang-orang mati itu, ambil iktibar bahwa suatu saat juga kita akan mati. Jujur, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ingin bertanya, pernah nggak ketika lagi duduk kayak begini nih, lagi ngumpul-ngumpul misalnya dengan keluarga, tiba-tiba muncul sekelebat pemikiran, nanti kalau saya mati bagaimana ya? Kayak apa ya rasanya mati? Mati itu kayak apa? Anak-anak nanti kalau mati saya macam mana ini? Pernah tidak Bapak Ibu seperti itu? Kalau pernah, Allah masih sayang dengan Bapak Ibu, menanamkan dan memupuk nilai-nilai keimanan. Tapi kalau tak pernah, berarti iman Bapak Ibu sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pernah Bapak Ibu tentang mati ini tiba-tiba ingat begitu saja, Allah sedang memberikan zikrul maut untuk kita. Mengingat kematian. Jika ini terjadi, tiba-tiba Bapak Ibu ingat tentang mati, 1. Perbanyak istighfar. 2. Segera ambil air wudhu. Dan yang ketiga, perbanyaklah sholat sunat taubat. Kapan itu dilakukan? Saat kita ingat. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Jadi, lakukanlah itu. Karena Allah ingin berkomunikasi kita lewat proses informasi zikrul maut. Maka banyak-banyaklah bertakziah. Jangan sombong. Mati itu ada yang dikasih tanda oleh Allah, ada yang tidak dikasih tanda oleh Allah. Dan kita nggak tahu apakah hari ini kita masih hidup setelah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Maka siang ini kita lakukan salat zuhur dengan penuh kekhusyuan, berharap kepada Allah agar seluruh amal ibadah kita diterima di sisinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.